Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Matematika kelas B. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri atas nama Wadis Terestiana dengan NIM B1A12218 dan dua rekan saya yakni atas nama Zahwa Aulia Ramadhani dengan NIM B1A122076 dan Alia Devianti dengan NIM B1A122088. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan tugas yang telah diberikan dan kami akan memaparkan terkait dengan jurnal atau artikel yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bau-Bau tahun 2019 hingga tahun 2023. Baik, sebelumnya kami akan mendisklaimer terlebih dahulu terkait sumber data yang kami gunakan pada jurnal atau pembuatan artikel kami ini. Nah, sumber data atau semua data yang kami gunakan pada artikel ini kami peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang poin per poin dari jurnal yang telah kami buat, mulai dari pendahuluan, terus metode apa yang digunakan pada jurnal atau artikel ini, hasilan pembahasan, serta kesimpulan yang akan kami paparkan di akhir dari jurnal atau artikel ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagian pendahuluan dan metode penelitian jurnal kami. Dalam pendahuluan jurnal ini terdapat beberapa penjelasan, yaitu penggambaran terkait bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diambil dari statistik pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik di tengah perlambatan ekonomi global dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,72%. Sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi masih terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% akibat dampak pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,40%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2014 pada triwulan 4 tahun 2022. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi di Sultra. Grafik pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan menurut analisis pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2020 sampai 2022. Pendapatan per kapita meningkat sebesar 58,76% di tahun berikutnya dengan pengaruh investasi dan jumlah usaha yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan per kapita. Mengenai tingkat pengangguran, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, tingkat pengangguran didefinisikan sebagai rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah total karyawan, dan pengangguran itu sendiri mengacu pada mereka yang sedang tidak bekerja. Pengangguran memiliki definisi perkumpulan yang sedang mencari pekerjaan atau orang-orang yang sedang bersiap-siap untuk gerakan bisnis atau yang merasa sulit untuk mencari lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, beberapa bulan di awal tahun 2022, kondisi perekonomian nasional termasuk perekonomian kabupaten kota sekepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, menunjukkan prospek yang cukup optimis. Meskipun sekali mengalami gejolak, hal ini membuktikan bahwa kerja APBN dan APBD telah berhasil mengedukasi masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ancaman dan kesulitan yang ditimbulkan oleh isu-isu geopolitik dan ekonomi global yang berdampak pada Indonesia. Menurut Wali Kota Bau-Bau, Lawade Ahmad Monianse, keberhasilan pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau pada tahun 2022
dapat dilihat dari penurunan TPT yang turun dari 6,87% pada Agustus 2021, terus menjadi 5,39% pada Agustus 2022. Hal ini juga berlaku untuk ambang batas kemiskinan di bawah-bawah yang menurun dari sekitar 13,3 ribu jiwa atau setara dengan 7,78% pada Agustus 2021. Kemudian menjadi 12,69 ribu jiwa atau setara dengan 7,31% pada Agustus 2022. Beberapa indikator lain yang menunjukkan keberhasilan pembangunan di daerah Kota Bau-Bau sebagai tolak ukur bagi provinsi atau kota di pedalaman Semenanjung Buton adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM selama 5 tahun terakhir yang berakhir pada tahun 2022 di angka 76,26 rasio. Gini indikator ini terus meningkat ke posisi 0,443 setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini mengenai tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Meskipun demikian, penelitian ini sangat penting karena pertumbuhan ekonomi memerlukan pertimbangan yang cermat, memiliki dampak yang signifikan terhadap populasi umum yang tinggal di suatu negara. Pada penelitian Alfi Kusumawati, Wiwin Priyana, Primandana, dan Muhammad Wahid tahun 2021 dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pada penelitian Aseseptian Mawardi Muhammad Ade Khairul Rizki tahun 2016 dengan judul Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia mengatakan bahwa variabel pengangguran yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan atau tidak. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada jurnal yang telah kami buat. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, di mana data yang dijadikan sampel merupakan bentuk angka mutlak. Sumber data menggunakan jenis data time series yang dimuat pada tahun 2019 sampai 2022. Dan sumber data yang telah dikumpulkan oleh suatu lembaga yang kemudian dipublikasikan pada masyarakat luas. Dan dalam data ini didapat dari publikasi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi ini menggunakan analisis regresi sederhana sebagai alat pengolahan data. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen atau tidak bebas terhadap salah satu atau lebih variabel independen bebas atau penjelas untuk mengestimasi dan atau meramalkan nilai-nilai populasi variabel dependen berdasarkan nilai tetap variabel independen. Selanjutnya, pada penelitian ini menganalisis regresi linear sederhana dengan nilai alfa 0,05 atau 5% yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel dependen yakni pertumbuhan ekonomi dan variabel independen yakni tingkat pengangguran terbuka. Adapun rumus model regresi beserta keterangannya bisa kita lihat pada layar yang telah dibagikan, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan koefisien ditambah koefisien regresi 1, tingkat pengangguran terbuka 1 ditambah dengan data errornya. Kenapa di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor tingkat pengangguran terbuka berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis yang akan diuji dengan data atau fakta yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bau-Bau, kemungkinan semakin rendah pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Terus yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka kemungkinan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian hasil dan pembahasan pada jurnal kami. Nah, dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebasnya yakni tingkat pengangguran terbuka di Kota Bau-Bau. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat, yakni variabel X, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan ini, ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama ada uji regresi, ya. Uji regresi ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kedua variabel serta perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen atau variabel X yang didasarkan pada nilai independen atau variabel bebas, variabel bebas, yakni variabel X. Nah, mari kita lihat. Di sini ada tabel 2, regresi linear sederhana. Pada tabel ini kita bisa lihat bahwasanya nilai konstanta yang tertera pada uji ini yakni sebesar 7,512. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka atau variabel X-nya yakni sebesar min 0,658. Nah, sehingga hasil dari uji regresi ini dapat dirumuskan yakni Y sama dengan A nilai konstanta dikurang dengan BX atau nilai tingkat pengangguran terbuka X. Maka di sini Y sama dengan 7,512 dikurang 0,658 X. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika X sama dengan 0 atau X tidak bertambah 1, maka nilai pertumbuhan ekonomi itu konstan sebesar 7,512. Sedangkan apabila ada pertambahan 1 poin pada variabel X atau bertambah tingkat pengangguran terbuka itu 1, maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,658. Nah, selain itu, hasil yang ditunjukkan dalam tabel tersebut juga menunjukkan nilai T-hitungnya. T-hitungnya sebesar min 0,448. Dan nilai signifikan, nilai signifikan di sini sebesar 0,685. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nilainya lebih besar daripada 0,05. Jadi, variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh signifikan satu sama lain. Nah, lanjut, di sini ada uji T. Nah, uji T ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh signifikan variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat yakni Y. Uji ini pada dasarnya individual untuk variabel independen dan dilakukan untuk signifikan level 0,05. Nah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka kedua variabel independen dan dependen itu memiliki efek satu sama lain. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka variabel X, kedua variabel yaitu variabel X dan variabel Y tidak memiliki efek satu sama lain. Nah, baik. Berdasarkan tabel 2 di atas tadi ya, diperoleh nilai signifikan itu sebesar 0,658, yakni menunjukkan lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka atau variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bau-Bau. Dan pada tabel di atas juga, tabel 2 di atas juga itu diketahui nilai T hitung sebesar 0,448. Lebih kecil daripada T hitung yang nilainya itu sebesar 3,185. Ya, mari kita lihat. Ya, ini nilai T hitungnya.
T-hitungnya 0,448. Sehingga apa? Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka atau variabel X tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau variabel Y. Lanjut, di sini ada uji koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini, uji koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar hubungan variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dengan adanya regresi linear Y atas X. Nilai R2 yang kecil menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tidak memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjelaskan variabel dependennya. Oke, baik. Mari kita lihat yang tertera pada tabel 3, yakni uji koefisien determinasi. Ya. Berdasarkan tabel ini ya, dapat dijelaskan besarnya nilai korelasi R yakni 0,250 ya. Ini nilai korelasi atau hubungannya. Nah, dan dapat diperoleh koefisien determinasi atau R square itu sebesar 0,063 yang memiliki arti bahwasanya pengaruh variabel bebas dalam hal ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Bau-Bau terhadap variabel terikat, yakni pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bau-Bau, itu sebesar 6,3% saja dapat mempengaruhi, dan 93,7%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, faktor tingkat pengangguran terbuka itu hanya mempengaruhi sebesar 6,3% saja, tetapi untuk sisanya ya sebesar 93,7%-nya itu dipengaruhi oleh faktor di luar dari tingkat pengangguran terbuka. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian pembahasan hasil penelitian. Nah, ditunjukkan dari tabel 2 di atas bahwa nilai T hitung tingkat pengangguran terbuka sebesar min 0,448. Ini menunjukkan lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 3,182 dengan tingkat signifikan 0,685. Ini menunjukkan lebih besar dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Yang berarti bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau. Hal ini dapat kita lihat ya pada tabel 1 di pendahuluan, di mana pada tahun 2020 memang terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis, yakni dari angka min 0,8. Akan tetapi pada tahun 2021 ketika terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, ya masih terjadi peningkatan di situ terhadap nilai pengangguran atau ya angka pengangguran. Angka dari pertumbuhan ekonomi itu juga malah naik, mengalami peningkatan sebesar 4,15. Nah, inilah kenapa pada uji ini tidak berpengaruh signifikan, karena ternyata pertumbuhan ekonomi itu di Kota Bau-Bau tidak dipengaruhi terlalu besar oleh adanya tingkat pengangguran terbuka atau angka pengangguran yang ada di Kota Bau-Bau. Ini bisa kita lihat tadi buktinya ada di pendahuluan pada tabel pertama. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan tadi. Ternyata tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau tahun 2019 sampai dengan 2023. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki efek yang signifikan dan tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau dari tahun 2019 hingga tahun 2023.
Itu disebabkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis akibat COVID-19. Akan tetapi pada tahun 2021 ketika terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, angka pertumbuhan ekonomi pun mengalami peningkatan pula. Artinya tingkat pengangguran terbuka bukanlah faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kontribusi faktor tingkat pengangguran hanya 63% terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau pada tahun 2019 hingga 2023. Baiklah, itulah tadi rangkaian penjelasan terkait jurnal atau artikel yang telah kami buat dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Trika kelas C. Jika ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian untuk meluangkan waktunya menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.